Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras, puluhan rumah warga di Kota Tangerang terendam banjir. Polemik penerimaan siswa baru, anggota Dewan titip nama agar calon siswa diterima. Akses jalan menuju destinasi wisata pantai di Lebak rusak parah. Hujan deras yang mengguyur Kota Tangerang menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya Jalan Duta Raya yang merupakan akses menuju perumahan Cibodas Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Tak hanya akses jalan, puluhan rumah warga dan pertokoan juga terendam dengan ketinggian 40 hingga 100 cm. Akibat banjir ini, sejumlah warga terpaksa berjalan kaki menuju rumahnya karena jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Selain itu, banjir juga membuat perekonomian para pedagang terganggu. Banjir terjadi setelah Kali Sabi yang mengalir di wilayah tersebut meluap akibat tidak mampu menampung air hujan. Ini banjir segede gini itu habis maghrib datangnya tuh ya tadi kan hujan dari jam 1 sampai jam 3 jam 4 tuh. Nah kemungkinan ini air kiriman dari Bogor. Sekitaran ketinggian berapa ini bang kira-kira bang? Ya sepinggang Sepaha ya. Ada 1 meter ya? Ada. Menurut warga, banjir seringkali terjadi. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki drainase dan meninggikan tanggul Kali Sabi agar tidak kembali banjir. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang pria asal Tenjo, Kabupaten Bogor tertangkap tangan saat mencuri barang di dalam masjid di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Bahkan warga yang emosi dengan ulah pelaku sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi kejadian, beruntung nyawa pelaku masih bisa diselamatkan. Polisi akhirnya membawanya ke Puskesmas Jawilan untuk penanganan medis. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 motor dan barang hasil curian. Kemudian ya, tadi dibawa sama polisi, diantar ke sini kurang lebih jam 2 siang. Keadaan waktu datang, dia ada luka robek di bagian dahi, ada perdarahan aktif juga dari hidung. Keadaannya mungkin saat itu sangat lemas karena ada tindakan pemukulan juga dari warga sekitar, sehingga ada perdarahan aktif. Pas datang, kita lakukan tindakan sesuai SOP dari Puskesmas, dari UGD, yaitu penanganan langsung dari oksigen, pembersihan luka, dan juga infus. Sampai saat ini pasien dirawat di Puskesmas Jawilan. Inisial S perkiraan usia 49 tahun, di mana kami tadi siang mendapatkan informasi dari warga bahwa diduga yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana pencurian di sebuah musola di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan. Kalau untuk barang bukti apa ya? Sementara barang bukti yang kami amankan adalah 1 unit kendaraan motor beserta kunci dan ada 3 buah sarung beserta mukena. Guna pemeriksaan lebih lanjut, polisi masih menunggu kondisi pelaku pulih kembali. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan permasalahan hukum kepada pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kasus mutilasi yang terjadi di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang memasuki babak baru. Pelaku bernama Mulyana menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Persidangan perdana ini pun dihadiri oleh warga Kampung Cikuray Kadongdong, Kecamatan Cinangka, yang merupakan pihak keluarga dan kerabat korban. Mereka berbondong-bondong memadati Pengadilan Negeri Serang untuk menunjukkan rasa simpati dan mengawal persidangan tersebut.
Persidangan kasus mutilasi sempat tertunda 7 jam karena terlambatnya jaksa penuntut umum dari kejaksaan yang meminta penjagaan Brimob mengingat banyak masa berdatangan. Sidang perdana ini hanya dilakukan untuk memeriksa identitas para saksi dan pihak yang berperkara dan juga kelengkapan berkas administrasi. Saksi yang diperkenalkan berjumlah 12 orang, namun baru 6 yang diambil sumpahnya. Mendengarkan di persidangan itu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan kami juga sudah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena dari analisa kami sebagai penasehat hukum kuasa hukum keluarga korban memang ada mens rea, ada dugaan perencanaan karena sebelumnya Amelia ini dijemput dijanjikan suatu pekerjaan. Lalu kemudian di persidangan ini kami juga sudah menyaksikan dan melihat jaksa penuntut umum dan majelis hakim sudah fair. Kami meminta agar kemudian nanti baik itu tuntutan dan vonis majelis hakim agar terdakwa ini diputus dengan pasal 340 pembunuhan berencana, hukuman mati atau seumur hidup, seperti itu. Sidang kedua akan dilakukan pada Kamis 3 Juli pekan depan dengan memeriksa keterangan para saksi. Berdasarkan dakwaan, pelaku dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.